Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membawakan tugas biokimia yaitu LKM 8 mengenai oksidasi asam lemak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimade Anik Prastiari, NIM 18130310227, kelas 5B Pendidikan Kimia. Pada LKM 8 ini terdapat 8 soal. Soal yang pertama, jelaskan tahap-tahap proses degradasi asam lemak secara lengkap. Nah, degradasi asam lemak ini terjadi pada mitokondria. Itu dalam 3 tahap. Nah, untuk tahap yang pertama itu aktivasi asam lemak di sitoplasma. Asam lemak difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil CoA menghasilkan asam lemak CoA, AMP, dan pirofosfat inorganik. Untuk tahap kedua, pengangkutan asam lemak CoA dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitid yang terdapat dalam membran mitokondria. Untuk tahap yang ketiga, itu ada berlangsung dalam 4 tahap. Tahap ketiga ini merupakan tahap reaksi beta oksidasi yang berlangsung dalam 4 tahap. Yang pertama itu ada dehidrogenasi 1. Dehidrogenasi asam lemak CoA yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asil CoA dehidrogenase menghasilkan senyawa enyl CoA. Nah, pada reaksi ini FAD atau flavin adenin dinukleotida yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2. Nah, dengan mekanisme fosforilasi bersifat oksidasi melalui rantai pernapasan suatu molekul FADH2 dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, selanjutnya itu ada hidratasi. Ikatan rangka pada enyl CoA dihidratasi menjadi 3 hidroksil CoA oleh enzim enyl CoA hidratase. Selanjutnya ada dehidrogenase 2. Nah, dehidrogenasi 3 hidroksil CoA oleh enzim beta hidroksisil CoA dehidrogenase dengan NAD+ sebagai koenzimnya menjadi B-ketoasil CoA. Nah, NADH yang terbentuk dari NAD+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai pernapasan menghasilkan 3 molekul ATP. Tahap yang selanjutnya itu pemecahan molekul dengan enzim beta ketoasil CoA tiolase. Pada reaksi ini, satu molekul ketoasil CoA menghasilkan satu molekul asetil CoA dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk CoA-nya yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Nah, proses degradasi asam lemak selanjutnya adalah pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil CoA. Nah, untuk soal nomor 2, dengan melihat degradasi asam lemak berikut, jelaskan enzim-enzim yang terlibat dalam degradasi asam lemak tersebut. Gambar yang dimaksud adalah gambar ini. Nah, dari gambar ini dapat diketahui bahwa enzim-enzim yang terlibat dalam degradasi asam lemak itu adalah asil CoA dehidrogenase, enyl CoA hidratase, hidroksi asil CoA dehidrogenase, dan beta ketotiolase. Soal nomor 3, jelaskan pengendalian yang terjadi pada oksidasi beta asam lemak.
Pengendalian utama jalur beta oksidasi adalah ketersediaan asam lemak. Sumber utama asam lemak bebas dalam darah adalah pemecahan simpanan triasilgliserol dalam jaringan adipose yang dikendalikan oleh kerja lipase triasilgliserol sensitif hormon. Pemecahan dalam sintesis asam lemak dikendalikan secara bersama sehingga dapat mencegah siklus yang tak berguna. Nah, soal nomor 4. Hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oksidasi 1 mol asam lemak asam arakidonat. Nah, oksidasi beta asam lemak tidak jenuh, di mana N merupakan jumlah karbon, Db adalah jumlah double bond. Nah, yang dihasilkan dari NADH itu dapat dicari dengan N per 2 dikurangi 1 kali 2,5. Nah, N itu ada 20. Per 2 dikurangi 1 kali 2,5 mendapat 22,5 ATP. Selanjutnya pada FADH2 itu dapat dicari dengan rumus N per 2 min 1 dikurangi Db dikali 1,5. Nah, N ini diketahui 20 per 2 dikurangi 1 dan double bond pada asam lemak asam arakinodat itu ada 4, terus selanjutnya dikali 1,5 sehingga menghasilkan 7,5 ATP. Selanjutnya pada asetil KOA itu dapat dicari dengan N per 2 dikali 10. Nah, dimana diketahui N di sini pada asam lemak asam arakinodat ini ada 20. Dibagi 2 dikali 10 sama dengan 100 ATP. Nah, sehingga total yang didapat pada asam lemak arakinodat ini ada 22,5 ditambah 7,5 ditambah dengan 100 sehingga terdapat 130 ATP pada asam lemak arakinodat. Nah, selanjutnya jelaskan metabolisme triasilgliserol. Nah, gambar ini merupakan gambar dari sintesis triasilgliserol. Untuk gambar sintesisnya, adapun tahapan sintesisnya itu triasilgliserol ini disintesis dari asil CoA dan gliserol 3-fosfat. Intermediate glycolysis dihidroksiaceton fosfat pertama direduksi menjadi gliserol 3-fosfat. Nah, selanjutnya diasilasi oleh gliserol 3-fosfat asil transferase membentuk asam lisofosfatidat. Nah, selanjutnya penghilangan lisofosfatidat kemudian bereaksi dengan molekul asil CoA yang lain membentuk asam fosfatidat. Nah, penghilangan gugus fosfat dari asam fosfatidat menghasilkan diasil gliserol atau biasa disingkat dengan DAG yang diasilasi lebih lanjut dengan molekul asil CoA ketiga membentuk triasilgliserol. Nah, ATP tidak terlibat pada biosintesis triasilgliserol, tetapi biosintesis triasilgliserol didorong oleh pemecahan ikatan tioester berenergi tinggi antara bagian asil dan CoA asam fosfatidat, dan DAG juga digunakan untuk mensintesis membran fosfolipid. Yang selanjutnya soal nomor 6, jelaskan dan gambarkan metabolisme kolesterol. Gambar ini merupakan gambar dari sintesis kolesterol. Nah, adapun tahapan pertama dari sintesis kolesterol ini adalah pembentukan isopentil pirofosfat
asetil CoA dan asetosetil CoA bergabung membentuk 3 hidroksil 3 metil glutaril CoA atau biasa disingkat dengan HMG CoA. Nah, proses ini berlangsung di dalam hati, di mana HMG CoA dalam mitokondria digunakan untuk membentuk benda-benda keton, sedangkan dalam sitosol digunakan untuk mensintesis kolesterol. HMG CoA kemudian direduksi menjadi mevalonat oleh HMG CoA reduktase. Reaksi ini merupakan tahap penentu pada biosintesis kolesterol dan merupakan tempat pengendalian yang penting. Selanjutnya, mevalonat ini diubah menjadi 3 isopentil pirofosfat melalui 3 reaksi secara berurutan, masing-masing melibatkan ATP dan membebaskan CO2 pada reaksi yang terakhir. Selanjutnya, unit isoprena C5 dalam isopentil pirofosfat kemudian dikondensasikan membentuk senyawa squalene C3O. Pertama, isopentil pirofosfat mengalami isomerisasi menjadi dimetil pirofosfat. Nah, kemudian bereaksi dengan molekul isopentil fosfat yang lain membentuk senyawa geranil pirofosfat. Nah, atau C10. Molekul isopentil pirofosfat yang lain kemudian bereaksi dengan geranil pirofosfat membentuk farnesil pirofosfat atau pirofosfat C15. Selanjutnya, 2 molekul farnesil pirofosfat berkondensasi membentuk squalena. Nah, squalena kemudian diubah menjadi squalena epoksidase dalam reaksi yang menggunakan O2 dan NADPH. Squalena epoksidase mengalami siklisasi membentuk lanosterol dan akhirnya kolesterol dibentuk dari lanosterol melalui penghilangan 3 gugus metil, reduksi 1 ikatan rangkap 2 oleh NADPH dan migrasi 1 ikatan rangkap yang lain. Soal selanjutnya, soal nomor 7, jelaskan masalah tujuan yang diharapkan, metode yang digunakan, dan hasil yang didapat dari eksperimen tentang degradasi asam lemak oleh bakteri senyawa secara lengkap bisa dilihat pada halaman web ini. Nah, di sini diberikan sebuah halaman web di mana pada halaman web itu terdapat sebuah artikel mengenai degradasi asam lemak oleh bakteri. Nah, gambar ini merupakan judul dari artikel yang diberikan, yaitu propionic acid bacteria enzyme ruminal feed degradation and reduce methanol production in vitro. Nah, adapun masalah pada artikel ini yaitu hewan ruminasia diberi makanan mikroba untuk mengurangi produksi metana, meningkatkan ketersediaan energi untuk kelenjar susu. Strain bakteri asam propionat sudah terbukti meningkatkan kadar propionat. Nah, tujuannya yaitu pengaruh PAB dalam produksi metana dan VFA serta degradasi pakan rumenin vitro pada sapi perah Norwegia. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu yang pertama ada strain bakteri dan
kondisi pertumbuhan, yang kedua ada pakan dan cairan rumen, yang ketiga ada eksperimen in vitro dan samping, yang selanjutnya ada analisis kimia, yang selanjutnya ada analisis statistik. Nah, untuk hasil dari penelitian pada artikel ini merupakan tabel tabel 2 dan tabel 3. Tabel 2 ini mengenai efek of propionic acid bakteri strain, propionil bakteri dan Tesarococcus on production of methane and volatile fatty acid in experiment 1. Dan yang tabel 3 merupakan pada eksperimen 2. Nah, di sini pada efek pada produksi asam lemak yang mudah menguap dan metana. Sampel kontrol dalam percobaan 1 dan 2 diproduksi masing-masing itu 48 mili dan 51 mili metana per gram umpan. Nah, sebagian besar strain PAB yang diuji tidak menyebabkan perubahan signifikan dalam produksi metana yang berkisar antara 42 dan 54 mili per gram pakan DM. Namun inkubasi dengan PJ-Seni LMGT 2826 dan petionil LMGT 2827 mengakibatkan pengurangan, yaitu P lebih kecil dari 0,48 dalam produksi metana sebesar 18%, 8% dan 20% masing-masing relatif terhadap sampel kontrol. Konsentrasi VFA total atau jumlah konsentrasi asetat, propionat, dan butirat dalam kontrol di 74 mN sangat mirip dalam percobaan 1 dan 2. Tak satu pun dari strain PAB yang menyebabkan signifikan penurunan total produksi VFA, tetapi 7 strain mengalami penurunan efek stimulasi, yaitu P kurang atau sama dengan 0,46. Nah, sehubung dengan control file, regangan T159 menunjukkan stimulasi produksi VFA terkuat, meningkatkan level sebesar 21% atau P sama dengan 0,001 dengan proporsi propionat lebih tinggi sebesar 6%, tetapi tanpa A perubahan asetat. Nah, kehadiran keempat yaitu T28, T62, T114 atau T24 dari 7 strain stimulasi tidak mengubah proporsi asetat, propionat, dan butirat. Dengan penambahan regangan T83, proporsi asetat meningkat sedikit dibandingkan dengan kontrol P kurang dari 0,01 mengarah ke rasio yang lebih tinggi dari asetat ke propionat atau P sama dengan 0,011. Strain T88 diuji di kedua percobaan dan itu meningkat atau P kurang sama dengan dari 0,24. Produksi VFA sekitar 10% dan proporsi asetat sebesar 2% dalam percobaan 1, tetapi tidak melakukannya dalam percobaan 2. Relatif terhadap kontrol, mayoritas dari 31 strain tidak memiliki pengaruh pada proporsi butirat. Hanya T88, T83, dan T159 menyebabkan sedikit penurunan proporsi butirat dibandingkan dengan kontrol atau P kurang atau sama dengan 0,3.
38. Nah, pada tabel 4 ini degradasi pakan itu dalam kontrol degradasi yaitu jumlah substrat yang tercerna setelah 24 jam berkisar antara 57% hingga 63%. Degradasi DM sangat bervariasi ketika strain PAB ditambahkan, kecuali strainnya LMGT 2825 dan LMGT 2841. Dengan dua ini khusus strain, peneliti tidak melihat stimulasi degradasi. Setiap strain lainnya meningkatkan degradasi pakan P kurang dari 0,05 di setidaknya 1 dari 4 percobaan. Nah, dalam percobaan 5, beberapa strain meningkatkan degradasi menjadi sekitar 72%. Hanya satu regangan, yaitu LMGT 2824 pada percobaan 3 menghasilkan sedikit, yaitu sekitar 4% penurunan degradasi pakan. Nah, stimulasi keseluruhan terkuat itu ada pada P kurang dari 0,008. Adalah diperoleh dengan regangan T159. Dengan peningkatan rata-rata degradasi pakan sebesar 8% dibandingkan dengan kontrol. Itu strain LMT 2816, T88 dan T93 menunjukkan tren yang sama, yaitu P kurang dari atau sama dengan 57 dengan peningkatan rata-rata degradasi 6%. Nah, efek menguntungkan PAB pada degradasi pakan rumen masih belum dipahami dengan baik. PAB mungkin merangsang pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme rumen oleh menyediakan faktor pertumbuhan. Misalnya 1,4 dihidroksi 2 naftoik asam. Nah, variabilitas degradasi pakan di seluruh eksperimen lebih besar dalam inkubasi dengan PAB dibandingkan dengan kontrol, mulai dari tidak berpengaruh hingga peningkatan 12%. Ini mungkin mencerminkan perbedaan harian dalam mikrobioma rumen atau dalam kondisi kultur PAB yang digunakan. Sekian tugas biokimia yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.